Bab 333 4 Master Jiwa Jahat Hebat. Tubuh Susan Shi tersentak. Dia telah bersama dengan Jiang Nanan selama beberapa waktu. Namun, dia selalu menjadi yang mengambil inisiatif. Jiang Nanan jarang menanggapi pengakuannya. Sekarang dia mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut dan terkejut pada saat yang sama. Baik, jika sesuatu seperti itu terjadi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum aku mati bersamamu. Setidaknya kamu tidak akan sendirian. Pui. Bisakah kalian berdua terdengar sangat tidak menguntungkan? Xiao Xiao tidak bisa menahan diri. He Kai Tu menyentuh kepala Xiao Xiao dan berkata, baiklah, semuanya tenang. Mari kita bersiap untuk putaran tim. Yu Hao, kamu masih akan memimpin tim. Baiklah. Huo Yu Hao sedikit tidak stabil saat ini. Dia melihat Bei Bei yang pucat dan tidak sadar sambil menggigit bibirnya. Semuanya disebabkan oleh gereja Roh Kudus. Mereka membuat guru Xiaoya seperti itu. Karena mereka, senior tertua dan guru Xiaoya sangat kesakitan. Mereka harus membayar harganya. Huo Yu Hao bukan hanya junior bagi Bei Bei dan Tang Ya. Mereka berdua telah mengubah hidupnya. Dengan menjadi anggota Sekte Tang dan memasuki Akademi Shrek, dia berhasil mengalami apa itu keluarga. Dia merasakan kehangatan, dia telah menemukan guru, dan mendapatkan semua yang menjadi miliknya sekarang. Meskipun Huo Yu Hao adalah salah satu yang termuda di Sekte Tang, ia masih orang ketiga yang bergabung dengan sekte tersebut. Dia hanya di belakang Bei Bei dan Tang Ya. Dalam hatinya, Bei Bei dan Tang Ya seperti saudara kandungnya. Dia tidak merasa tersiksa seperti Bei Bei setelah Tang Ya dan Ma Xiao Tao menghilang. Dia merasakan hal yang sama dengan Bei Bei setiap kali dia melihat kesepian di mata Bei Bei. Dia telah mengembangkan hati yang tenang setelah melalui pelatihan rencana tentara tertinggi. Namun, perasaan tenang ini hanya menekan sisi emosionalnya. Represi ini tidak efektif sepanjang waktu. Begitu represi diatasi, emosi yang dia rasakan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, manusia bukanlah mesin. Itu seperti bagaimana dia mempertaruhkan segalanya untuk Wang Donger. Dia tidak peduli ketika dia melanjutkan ke sumur pemadam kebakaran Yin Yang dan praktis menukar hidupnya dengan ramuan obat. Ketika dia melihat betapa Bei Bei yang sedih dan tersiksa, dan bagaimana Tang Ya dibawa pergi oleh Scorpion Tiger Douluo, rasa sakit yang dia rasakan perlahan berubah menjadi tungku pembakaran amarah murni. Dia tidak merasakan kebencian yang begitu dalam waktu yang lama. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan benar-benar menghancurkan gereja Roh Kudus suatu hari. Ekspresi cemasnya berubah dingin. Pelatihan yang dia lalui dalam Ultimate Soldier Plan tidak lagi mampu menekan emosinya. Namun, dia bisa mentolerir kemarahan yang dia rasakan saat dia mengalami ledakan emosi. Wang Donger sedikit khawatir saat melihat Huo Yu Hao. Dia menekankan tangannya ke pundaknya dan memijatnya dengan lembut. Dia menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya, dan paling jelas tentang naik turunnya emosi. Dia bisa dengan jelas merasakan niat dingin bahwa Huo Yu Hao membiarkan. Jelas baginya bahwa dia marah. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya untuk mengetuk tangan Wang Donger. Dia memberi isyarat padanya bahwa dia tidak kehilangan kendali atas emosinya. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu pertandingan dimulai. Susan Shi membawa Bei Bei pergi dan mengirimnya ke tempat peristirahatan. Dia menyerahkannya ke Nana, Ji Juechen, dan Jing Xian sebelum kembali ke ruang tunggu. Sekte hantu suci yang tercela. Kebencian saya tidak akan terpuaskan kecuali saya menghancurkan mereka. Yu Hao, ayo gunakan gerakan itu. Ekspresi ganas melintas di mata Susan Shi. Ekspresi semua orang dari Sekte Tang menjadi dingin. Cedera Bei Bei tidak hanya membuat Huo Yu Hao marah, tetapi semuanya. Pada titik ini, Wang Qiwer berdiri. Tidak seorang pun dari Tang Sekte yang mengharapkan ini. Dia berjalan ke arah mereka. Ini tidak diizinkan oleh aturan. Namun, tidak ada yang mengira ini akan terjadi.
Ketika anggota staf menyadari apa yang terjadi, Wang Qiwer sudah berada di ruang tunggu. Dia menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Wang Donger dan Huo Yuhao saat dia berdiri di antara mereka. Wang Donger tertegun dan memutar kepalanya untuk melihatnya. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum melihat Wang Donger. Akhirnya, dia mengangguk. Wang Qiwer mengungkapkan ekspresi gigih. Aku hanya membalas kebaikanmu secara pribadi. Oke. Huo Yuhao tidak merasa ingin bicara terlalu banyak saat ini. Anggota staf berlari pada saat ini. Wang Qiwer meluruskan dan menatap mereka dengan dingin. Siapa Lady Naga Emas ini? Dia memiliki pendukung terbanyak di turnamen ini, meskipun dia berasal dari Slack Academy. Semua anggota staf berhenti ketika dia menatap mereka dengan dingin. Setelah itu, mereka hanya menyaksikan ketika dia berjalan kembali ke area istirahatnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Wang Qiwer sebelum dan sesudah dia berbicara dengan Huo Yuhao. 15 menit berlalu dalam sekejap. Di atas panggung, 5 anggota dari Sekte Tang berdiri pada saat yang sama ketika Zheng Zan meminta anggota yang bersaing dari kedua tim untuk memasuki panggung. Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao ke atas panggung terlebih dahulu, dan 4 lainnya mengikuti di belakang. Ada aura keras yang naik secara halus dari mereka. Di sisi lain, 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa juga naik panggung. Mereka berempat memiliki angka yang berbeda. Namun, mereka semua adalah pria muda. Orang yang memimpin telah duduk di posisi terakhir sebelumnya di ruang tunggu. Orang ini juga yang terbesar dari semua anggota tim Holy Ghost Sekte. Dia bahkan lebih besar dari Hekaitu, dengan bahu yang sangat lebar. Ketika dia berjalan di depan mereka, 3 lainnya benar-benar diblokir di belakangnya. Mereka berempat datang ke tengah panggung dan menghadapi 6 dari Tang Sekte. Meskipun mereka kalah jumlah, aura yang mereka keluarkan tampaknya tidak kalah. Mereka melepaskan kekuatan dingin dan menakutkan dari tubuh mereka, dan suhunya sepertinya turun. Kedua belah pihak, tolong laporkan nama Anda, kata Zheng Zan. Dia tahu bahwa ini mungkin pertarungan paling sulit yang akan dia wasit, meskipun tidak ada tim yang memiliki kekuatan penuh. Jika 10 dari mereka bertarung melawannya, dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka, terutama 4 master jiwa jahat yang misterius. Zheng Zan bisa mengatakan bahwa Bei Bei mampu mengalahkan 2 lawannya sebelumnya karena dia memiliki elemen alami yang bisa menekan tuan jiwa jahat. Namun, apakah sisa Sekte Tang memiliki kemampuan seperti itu? Master jiwa jahat tidak bisa diukur menggunakan logika. Pernah ada master roh jahat yang telah membunuh 10 tuan jiwa pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ada 4 tuan jiwa jahat seperti itu sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang mampu mereka lakukan, karena mereka tidak pernah muncul di babak sebelumnya. Tuan-tuan roh jahat yang telah berkompetisi di babak sebelumnya semua berada di area istirahat sekarang. Mereka tidak diragukan lagi pengganti bagi beberapa penguasa jiwa jahat terakhir di atas panggung sekarang. Tang Sekte, Huo Yuhao. Sebagai pemimpin tim akting, Huo Yuhao melaporkan namanya terlebih dahulu. Tang Sekte, Dia Kaitu. Tang Sekte, Susan Shi. Tang Sekte, Jiang Nanan. Tang Sekte, Xiao Xiao. Tang Sekte, Wang Donger. 6 dari mereka menggunakan metode paling sederhana untuk melaporkan nama mereka. Mereka tidak punya niat untuk menyembunyikan niat membunuh yang datang dari tubuh mereka. Orang terbesar dari Sekte Roh Kudus berkata, Sekte Roh Kudus, Lu Genggeng. Sekte Hantu Suci, Yan Feng. Sekte Hantu Suci, Tang Dai. Sekte Hantu Suci, Guyu. 4 orang, 4 suara berbeda. Suara Lu Genggeng keras dan jelas. Ini jarang terjadi di antara tuan jiwa jahat. Bukan saja dia tidak terdengar menakutkan, dia bahkan tampak cukup bersemangat. Dari 3 di belakangnya, Yan Feng memiliki sosok paling biasa. Namun, aura yang dia pancarkan adalah yang paling dingin dan paling menakutkan.
Dia merasa seperti ular berbisa yang menyeramkan. Tang Dai menyembunyikan auranya yang terbaik. Hanya dari auranya, rasanya seperti dia adalah orang biasa. Huo Yuhao bahkan tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuhnya. Dia cukup tinggi, hanya setengah kepala lebih pendek dari Lu Genggeng, tetapi sangat kurus. Guyu sangat kekar, bahunya hampir selebar milik Lu Genggeng, tetapi tingginya mencapai hanya melewati pinggang Lu Genggeng. Saat mereka berempat berdiri di sana, perasaan pertama yang mereka berikan adalah tidak cocok. Kedua belah pihak, mohon mundur dan bersiaplah untuk memulai pertarungan, Zheng Zan menginstruksikan mereka. 10 dari mereka berbalik pada waktu yang hampir bersamaan dan berjalan menuju sisi panggung masing-masing. Saat mereka bergerak, Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Dia juga menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan cincin jiwanya. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao secara alami tidak perlu menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan teman satu timnya. Di sisi lain, keempat tuan jiwa jahat itu tampaknya tidak berinteraksi satu sama lain sama sekali. Mereka juga tidak bergegas. Mereka juga berjalan perlahan ke sisi panggung. Zheng Zan mengangkat tangan kanannya ketika kedua belah pihak mencapai sisi panggung masing-masing. Itu pertanda bagi semua orang bahwa mereka harus bersiap untuk pertandingan dimulai. Sekte Tang dengan cepat mengatur formasi mereka. Mereka melakukannya secara berbeda dari putaran sebelumnya. Kali ini, Su Sanxi tidak ada di depan, He Kaitu berada. Xiao Xiao di sebelah kiri di baris kedua, sementara Jiang Nanan di sebelah kanan. Su Sanxi berdiri di belakang Wang Donger. Wang Donger dan Huo Yuhao ada di barisan belakang. Mereka berenam membentuk bentuk salib yang sangat aneh dengan semua orang berdiri di depan Su Sanxi. Zheng Zan sedikit terpana ketika melihat formasi mereka. Apa formasi ini? Strategi Tang Sekte memang sangat aneh. Mereka menggunakan formasi berbeda setiap putaran. Jangan bilang mereka masih bisa melakukan trik seperti Bei Bei. Di sisi lain, pembentukan Sekte Roh Kudus jauh lebih sederhana. Lu Genggeng dan Tang Dai berdiri di depan, sementara Yan Feng dan Gu Yu berdiri di belakang mereka. Mereka berempat membentuk kotak sederhana. Melihat bahwa kedua pihak sudah dalam posisi dan tidak memiliki niat untuk berubah, Zheng Zan mengambil napas dalam-dalam sebelum berteriak, "Berjuang, mulai." Para anggota kedua tim melepaskan jiwa bela diri mereka segera. 6 cincin jiwa Kaitu bersinar. Setelah ini, binding light muncul di dadanya. Sisanya juga melepaskan jiwa bela diri mereka. Cincin jiwa yang menyilaukan mulai naik. Zheng Zan adalah insinyur jiwa kelas 9. Di antara 10 pesaing di atas panggung saat ini, hanya He Kaitu yang merupakan insinyur jiwa. Dengan demikian, dia secara alami memperhatikan kinerja He Kaitu. Saat turnamen mencapai tahap ini, semua sekte rekayasa jiwa telah diusir. He Kaitu adalah satu-satunya insinyur jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa, atau seorang insinyur jiwa. Melihat bahwa He Kaitu segera menggunakan binding light kelas 7-nya, Zheng Zan mengerutkan alisnya. Idiot ini kenapa dia menggunakan binding light miliknya sekarang? Tidakkah dia tahu bahwa jarak efektifnya hanya 6 meter? Ini adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukannya. Dia hanya insinyur jiwa kelas 6. Binding light akan sangat mengurangi kekuatan jiwanya. Selanjutnya, binding light akan mulai mengkonsumsi kekuatan jiwanya saat dia membuka laras. Bagaimana dia bisa bergerak dalam keadaan seperti itu? Jangan bilang bahwa lawan akan mengorbankan dirinya sendiri dengan menyerbu menuju binding light. Zheng Zan merasa bahwa dia akan menegur He Kaitu setelah pertarungan ini selesai, jika dia adalah guru pemuda itu. 4 tuan jiwa jahat juga melepaskan jiwa bela diri mereka. Lu Genggeng adalah yang pertama bergerak. Dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat. Dia tidak melompat terlalu tinggi, hanya melompat 2 meter ke udara, dan hanya maju ke depan selama 4 atau 5 meter. Namun,
dia menggelembung saat dia melompat. Pada saat dia mendarat, jubah hitamnya sudah terbuka. Dia telah menjadi monster yang sangat besar dan menakutkan. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, Lu Genggeng tumbuh setinggi lebih dari 5 meter. Dia sangat gemuk, membuatnya tampak seperti bakso raksasa. Kakinya yang tebal sangat pendek. Ketika dia mendarat di tanah, semua orang dari Sekte Tang merasakannya di bawah kaki mereka. Suara bergerak keras juga bergema dari panggung. Monster macam apa ini? Semua penonton tercengang ketika menyaksikan ini. Lu Genggeng seperti pria gemuk. Tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan jiwa hijau gelap. Yang aneh adalah bahwa gelombang-gelombang ini seperti kabut aritmia ketika mereka naik di sekitar tubuhnya. Kepalanya membengkak seperti bola, dan mata merah darahnya tampak sangat galak. 6 cincin jiwanya tampak sangat besar karena tubuhnya yang besar. Yang menakutkan adalah bahwa potongan-potongan lemak di lengan dan bahunya tampaknya telah dijahit bersama. Kulitnya muncul sebagai bercak. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan air liur mengalir terus-menerus. Saat mendarat di lempengan baja di tanah, embusan asap membubung. Ketika mereka melihatnya, semua orang dari Tang Sekte tidak bisa tidak mengingat Feng Ling. Namun, Feng Ling menakutkan karena napasnya yang bau. Air liur pria gemuk di depan mereka sekarang jauh lebih menakutkan. Setelah dia membesar dalam ukuran, Lu Genggeng menyerbu menuju Sekte Tang dengan gerakan berayun. Semua orang dari Sekte Tang terkejut ketika mereka melihatnya. Apa jiwa bela dirinya? Hanya mata Huo Yuhao yang berkedip dengan dingin. Kekejian. Ini momok yang menakutkan. Ini memakan mayat untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah terluka, ia bisa melahap mayat untuk pulih. Kemampuannya harus mencakup kecepatan, kontrol, dan serangan. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat kuat, komprehensif dan jahat. Berhati-hatilah terhadapnya. Aura hijau gelap di sekitarnya seharusnya beracun. Ini sebenarnya adalah kekejian. Huo Yuhao dalam hati ngeri. Meskipun dia bisa menunjukkan karakteristik kekejian ini, itu sebenarnya pertama kalinya dia melihatnya. Dia telah belajar segalanya tentang kekejian dari Electrolux ini. Bahkan di dunia momok, kekejian menduduki peringkat teratas. Di sebelah Lu Genggeng, Tang Dai juga mengambil langkah besar ke depan. Dia tidak sekuat Lu Genggeng saat dia melompat maju. Namun, transformasi pada tubuhnya tidak kalah menakutkan. Tubuhnya bertambah besar dengan setiap langkah yang diambilnya. Ketika dia tiba di samping Lu Genggeng, dia sebenarnya setengah meter lebih tinggi darinya. Namun, dia tidak gemuk seperti kekejian. Dia telah berubah menjadi kerangka besar yang terbuat dari tulang emas gelap. Transformasi pada kedua tubuh mereka terlalu aneh. Para penonton tidak bisa membantu tetapi berseru hal-hal jijik. Di panggung utama, Su Tianran mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah kesalahan untuk membiarkan Sekte Roh Kudus berkompetisi di turnamen ini. Keberadaan mereka terlalu banyak untuk diambil oleh orang biasa dan guru jiwa. Para pejabat kekaisaran Sun Mun mengungkapkan ekspresi heran di wajah mereka, dan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa jijik mereka. Rasa jijik terhadap hantu sudah seperti ini sejak dahulu kala. Kali ini bukan pengecualian. Su Tianran menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa membiarkan Sekte Roh Kudus menang pada akhirnya. Kalau tidak, dia akan berada di bawah tekanan besar di dalam kerajaannya sendiri terlepas dari apa yang terjadi pada kerajaan lain di benua itu. Para penguasa jiwa jahat ini lebih baik disimpan dalam kegelapan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia membuat keputusan. Tidak apa-apa jika Holy Ghost Sect kehilangan pertandingan semifinal ini. Bahkan jika mereka menang, dia akan membuat mereka kehilangan final dan memberikan kejuaraan ke Akademi Shrek. Dibandingkan dengan posisinya di kekaisaran, kehilangan kejuaraan ke Akademi Shrek tidak akan mempengaruhi reputasi kekaisaran. Raja Kerangka, pertahanan fisik dan energinya sangat kuat. Ia mahir dalam penyerangan fisik, tetapi cacatnya terletak pada ketidakmampuannya untuk menyerang dari jarak jauh.
Huo Yuhao segera memperingatkan rekan satu timnya saat ia melihat transformasi Tang Dai. Pada saat yang sama, dia juga ragu. Sepertinya banyak dari master jiwa jahat ini terkait dengan hantu. Saudara-saudara Zhongli yang saya temui sebelumnya sangat mahir mengendalikan jiwa. Wang Xiaolei juga iblis penyihir, yang mirip dengan hantu. Jiwa bela diri kedua ini juga tampak seperti kekejian dan Raja Kerangka. Mereka adalah beberapa jiwa bela diri terkuat di antara hantu. Tidak heran mereka mampu mewakili Sekte Roh Kudus untuk bersaing. Yan Feng dan Gu Yu sama-sama diblokir oleh Raja Kerangka dan kekejian. Namun, sangat disayangkan bahwa lawan mereka adalah Sekte Tang. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, tidak ada cara mereka bisa menyembunyikan diri. Lingkaran biru es menyala di bawah kaki Yan Feng. Halo ini muncul bersamaan dengan cincin jiwanya. Lingkaran itu menyebar keluar saat tubuhnya menjadi lebih kuat. Sisik naga mulai muncul di kulitnya, merobek jubah hitamnya. Yan Feng adalah satu-satunya penguasa jiwa jahat lainnya yang tampak seperti manusia, selain Tang Ya. Dia sangat tampan. Saat sisik naga muncul di tubuhnya, ia bertambah besar. Tatapannya juga menjadi lebih tajam, dan aura dinginnya melonjak. Cincin jiwanya naik dengan cepat. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam. 7 sage jiwa berdering. Dia sebenarnya adalah sage jiwa. Dia adalah sage jiwa jahat, sama seperti Tang Ya. Ketika semua orang dari Tang Sekte melihat 7 cincin jiwa Yan Feng, mereka menjadi sangat serius. Jika bukan karena fakta bahwa Bei Bei telah menyingkirkan 2 tuan jiwa jahat 6 cincin dan menyebabkan Tang Ya 7 cincin kehilangan kendali, mereka mungkin telah benar-benar ditekan dalam pertarungan 7 lawan 7, karena Sekte Roh Kudus memiliki 2 orang bijak jiwa yang jahat. Bahkan sekarang, mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Yan Feng adalah sage jiwa, sedangkan sisanya semua adalah kaisar jiwa. Jiwa bela diri Gu Yu adalah staf tulang panjang. Staf tulang terbuat dari tulang putih, dan panjangnya 3 meter. Ada tengkorak abu-abu perak di ujung tongkat, yang matanya menyala dengan nyala api ungu redup. Dia adalah master jiwa iblis yang sangat kuat. Gu Yu mengangkat tongkat tulangnya, dan Yan Feng membungkuk sedikit sebelum 2 sayap besar terbuka di punggungnya. Sayapnya biru es dan terbuat dari tulang, dihubungkan oleh cahaya abu-abu kebiruan. Ketika sayap terbuka, mereka membentang hampir 6 meter. Mereka memukul sekali, dan dia naik ke udara, melayang di depan Lu Genggeng dan Tang Dai. Berbasis darat, berbasis udara, dan jarak jauh. Keempatnya mahir di berbagai bidang. Bersama Tang Ya, yang mahir mengendalikan. Wang Xiaolei, yang mahir dalam serangan jarak jauh dan kontrol. Dan Jili, yang mahir dalam menyerang dan bertahan, mereka membentuk tim yang sangat menakutkan. Dalam sejarah turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, mereka adalah salah satu tim terkuat dalam hal kekuatan bertarung. Bahkan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tim terkuat yang pernah bersaing. Itu jelas bahwa kontribusi Bei Bei di babak eliminasi individu sangat penting. The Abomination dan Skeleton King menyerbu ke depan pada saat yang sama, keduanya tampak sangat canggung saat mereka berjalan lamban. Di udara, cahaya biru es Yan Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia juga maju dengan 2 lainnya. Gu Yu mengangkat tongkat tulangnya, dan bola cahaya ungu terbentuk di ujung tongkat. Sebuah lingkaran cahaya keunguan muncul di masing-masing dari 3 tubuh tuan roh jahat lainnya di depannya. Ayo mulai, teriak Su Sanxi. Dia mengangkat Shield of the Swanwu Turtle, dan cahaya hitam yang intens tiba-tiba bersinar. Cincin jiwa keempatnya juga menyala ketika tindakannya dikaburkan oleh sosok kekar Hekaitu. Hekaitu juga langsung berbalik dan menghadap Su Sanxi. Xiao Xiao melepaskan Three Life Soul Cruise Cauldron dan mengepung Su Sanxi di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka lakukan? Jawabannya segera terungkap. Saat lampu hitam menyala, Su Sanxi menghilang. Orang lain segera menggantikannya, muncul di tengah 5 anggota Tang Sekte lainnya.
Seven Monsters Strike pernah menggunakan strategi ini di turnamen sebelumnya. Dalam turnamen ini, Su Sanxi telah menggunakan pemindahan dunia bawah misterius sebelumnya. Namun, ia telah merahasiakan strategi ini sampai sekarang untuk menghadapi lawan terkuat mereka. Huo Yuhao tidak memilih Tang Dai, Lu Genggeng atau Yan Feng. Dia memilih Guyu sebagai gantinya, yang ada di sana untuk mendukung tiga lainnya. Sangat mudah baginya untuk membuat keputusan ini. Lu Genggeng dan Tang Dai terlalu besar. Formasi Tang Sekte kemungkinan akan dipaksa keluar dari bentuk jika salah satu dari mereka dipindahkan. Pada saat yang sama, kedua jiwa bela diri mereka membela diri, sementara Yan Feng adalah sage jiwa. Huo Yuhao tidak percaya diri dalam menyingkirkan mereka dengan cepat. Jadi dia mengalihkan sasarannya ke Guyu, yang hanya seorang kaisar jiwa, tetapi yang kemampuannya bersifat jangka panjang, mengendalikan, dan tambahan. Dengan bimbingan deteksi spiritual, pemindahan dunia bawah misterius Su Sanxi masih berlaku meskipun dia tidak bisa melihat atau dilihat oleh lawan-lawannya. Seketika, keduanya bergeser posisi. Guyu heran menemukan bahwa dia berada di wilayah musuh. Dia bahkan dikelilingi. Sekte Tang disiapkan. Wang Donger menarik kursi roda Huo Yuhao dan melompat mundur, bersama dengan 4 anggota tim lainnya. 3 kuali Xiao Xiao dilepaskan pada saat ini. Dengan ledakan keras, gemetar kuali itu terdengar. Guyu baru saja muncul, tetapi kekuatan tumbukan besar kuali langsung mengenai dirinya. Guyu masih sedikit bingung, tapi dia sudah benar-benar terjebak. Mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan pemindahan dunia bawah misterius Su Sanxi. Setelah semua, Tang Sekte memang menggunakannya beberapa kali sebelumnya di turnamen. Sementara mereka menemukan bahwa keterampilan ini dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi untuk seorang guru jiwa tipe pertahanan, guru jiwa harus terlebih dahulu dapat mengunci posisi lawannya. 4 tuan roh jahat yang tersisa semuanya sangat kuat. Kecuali untuk Guyu, 3 lainnya akan sangat tahan bahkan jika mereka dikelilingi, dan masih bisa melepaskan kekuatan bertarung besar mereka. Karena itu, mereka tidak takut dipindahkan. Mereka juga siap untuk itu. Guyu dilindungi oleh Raja Kerangka dan Kekejian. Dia adalah master jiwa tipe tambahan dan tipe kontrol. Selama dia tidak dikunci oleh Su Sanxi, dia secara alami tidak perlu takut. Ketika dia melepaskan kemampuannya, dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada 3 lainnya. Namun, siapa yang mengira Su Sanxi akan menggantikannya tanpa mengetahui posisinya? Perubahan mendadak dalam peristiwa ini menyebabkan Guyu panik. Sementara Gereja Roh Kudus adalah sekte guru roh jahat, mereka bahkan lebih gigih daripada sekte tubuh dalam keyakinan mereka pada kemampuan guru jiwa, dan membenci alat jiwa. Ini juga mengapa tidak ada tuan jiwa jahat yang dilengkapi dengan Invincible Barriers. Kalau tidak, BB tidak akan mudah membunuh mereka sebelumnya. Guyu memang master roh jahat yang kuat. Ketika dia menemukan bahwa dia terjebak, cincin jiwa keenamnya bersinar tanpa ragu-ragu. Ketika cincin jiwa hitam terlintas, tubuhnya mulai berubah bentuk. Cauldron Quaking Tremble Xiao Xiao menyapu melewatinya, tetapi tidak berpengaruh padanya. Kosong. Itu adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Keterampilan jiwa ini memungkinkan tubuh seseorang menjadi seperti udara, dan membuat seseorang tahan terhadap serangan kekuatan fisik dan jiwa. Lebih tepatnya, kedua jenis serangan ini tidak efektif terhadapnya setelah void-nya mulai berlaku. Di Gereja Roh Kudus, hanya murid-murid yang luar biasa yang memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan jiwa semacam itu dengan bantuan para atasan. Pada saat-saat kritis, itu bahkan mungkin lebih efektif daripada Invincible Barrier. Namun, Void tidak melindungi satu dari segalanya. Huo Yuhao juga ditempatkan di tempat yang sulit sekarang. Cahaya keemasan melintas dari dahinya, dan matanya yang vertikal menyala. Guyu tidak bisa menyerang, karena ia dalam kondisi void-nya. Ketika 3 rekan satu timnya menyadari ada sesuatu yang salah, Su Sanxi sudah di belakang mereka.
Bercak cahaya hitam melonjak. Itu adalah domain Xuanwu. Untuk menunda mereka bertiga, Su Sanxi menggunakan kekuatan domainnya. Mereka bertiga tampaknya telah jatuh ke dalam rawa yang dalam, dan tidak bisa membebaskan diri. Bukan hanya ini, tetapi cincin jiwa pertamanya juga menyala. Gempa dunia bawah misterius dilepaskan. Cahaya hitam di domain Xuanwu mulai bergetar, menyebabkan 3 tuan jiwa jahat jatuh di bawah kendali Su Sanxi dalam domain ini. Su Sanxi sudah banyak berdarah saat ini. Ini adalah pengorbanan yang dia lakukan untuk memenangkan putaran tim. Keterampilan jiwa keenamnya tidak mudah dikendalikan. Seiring dengan fakta bahwa cedera lamanya belum pulih, dia berada di bawah tekanan besar saat dia melepaskan semua kekuatannya, meskipun dia berhasil menjebak lawan-lawannya. Lampu emas keunguan bersinar. Guyu menjerit menyedihkan. Topi dan kerudung bambu hitamnya terbentur dari kepalanya, memperlihatkan wajah pucat-pucat dan kepalanya yang botak. Namun, kepalanya tampak dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Ada darah mengalir keluar di mana-mana, dan tubuhnya tampak sangat tidak stabil. Kekosongannya memang mampu mencegah sebagian besar serangan kekuatan fisik dan jiwa. Namun, itu tidak bisa menahan kekuatan spiritual. Huo Yuhao sangat membenci Sekte Roh Kudus, dan karenanya dia segera menggunakan taktik terkuatnya melawan mereka saat dia bergerak. Dia menggunakan mata takdir dan syok spiritual. Cahaya keunguan keemasan itu seperti pedang tajam yang menusuk jauh ke dalam jiwa lawannya. Guyu langsung keluar dari kondisi void-nya. Arai heksagram emas dilepaskan pada titik ini. Saat naik, itu mendarat di tubuh Guyu pada saat yang sama dengan binding light yang muncul di belakang punggungnya. Tanpa kekosongannya, bagaimana dia bisa menolak terikat? Selain itu, pikiran Guyu benar-benar kosong pada saat ini, karena jiwanya telah sangat rusak. Sayap Wang Donger terbuka, dan dia melayang ke udara pada saat yang sama ketika dia menggunakan heksagram arainya. Saat tubuhnya melintas, dia tiba di depan Guyu. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya 1 inci dari dahi Guyu. Tangan kanannya berubah keemasan. Meskipun dia hanya menunjuk 1 jari, ujung jarinya tampak bersinar seperti matahari kecil. Cahaya keemasan seperti oksir menyala sebelum menghilang. Guyu menyandarkan kepalanya ke belakang, dan cahaya keemasan menembus bagian belakang kepalanya sebelum menghilang di udara. Tubuhnya menjadi benar-benar kaku. Pada saat itu, 3 tuan jiwa jahat lainnya tahu bahwa Guyu sudah mati ketika mereka melihat Guyu dipaksa keluar dari keadaan void oleh syok spiritual Huo Yuhao. Mereka tahu dia adalah orang mati. Mereka memang ganas. Mereka tidak mencoba membebaskan diri dari wilayah Xuanwu milik Su Sanxi. Sebaliknya, mereka berbalik pada saat yang sama dan menyerbu ke arahnya. Karena salah satu dari mereka sudah mati, mereka harus menyeret setidaknya 1 orang dari Tang Sekte ke bawah bersamanya. Su Sanxi sangat penting bagi Sekte Tang. Tanpa tuan jiwa tipe pertahanan mereka, Sekte Tang akan merasa sulit untuk melawan mereka bertiga. Mereka bertiga memang sangat kuat. Tang Dai mengangkat tangannya, dan lengannya yang hitam dan kurus berubah menjadi 2 tulang hitam pekat yang menebas pada saat yang sama. Dia berhasil mengukir jalur melalui domain. Lu Genggeng memancarkan cahaya merah-merah, meningkatkan kecepatannya di domain. Dia menyerang Su Sanxi dengan gila-gilaan dan membuka mulutnya. Sepertinya dia ingin menelan yang lain. Yan Feng masih yang paling menakutkan. Dia memancarkan cahaya biru es yang kuat, dan tubuhnya melebar lebih jauh saat dia terbang. Saat sayapnya mengepak ke depan, 2 garis cahaya seperti kabut, biru es melesat ke arah Su Sanxi. Dimanapun 2 garis cahaya berlalu, domain Xuanwu milik Su Sanxi tampak seperti membeku di tempat. Tidak peduli seberapa kuat Su Sanxi, dia masih segera ditempatkan dalam posisi genting melawan 3 tuan jiwa jahat yang kultivasinya tidak kalah dengan miliknya. Di sisi lain panggung, Huo Yuhao dan yang lainnya segera bertindak setelah menyingkirkan Guyu.
Jiang Nanan dan Xiao Xiao meningkatkan kecepatan mereka saat mereka maju ke arah lawan mereka. He Kaitu melepaskan mata ketakutan kelas 7-nya ke udara. Itu terlalu penting di babak tim ini. Dengan itu, lawan mereka akan sangat resah dan berhati-hati. Huo Yuhao dan Wang Donger adalah yang paling aneh. Setelah Wang Donger Broken Devil of Light menghancurkan otak Guyu, dia berputar di udara dan mendarat di kursi Huo Yuhao. Dia menekuk lutut dan mendarat di pangkuan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia membuka lengannya lebar-lebar dan meraih lehernya.